Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda pada hari ini dalam Dialog ala Dokter hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Dion Krismahogi Darmawan, MSI MCAT Clean Spesialis Anak. Kita akan berbicara mengenai pengaruh dari durasi screen time terhadap perkembangan anak dan kesehatan anak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Dion. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar juga. Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Dion hari ini. Pertama kali ya, Dok ya? Pertama kali, Mas. Hari ini kita akan awali dulu nih, Dok. Tentang tentang screen time dulu. Mungkin dokter bisa ngasih pandangan awal, Dok, terkait tema yang mau kita bahas hari ini. Silakan. Ya, terima kasih, Mas. Jadi screen time itu sendiri adalah pengertiannya adalah jangka waktu bagi para anak-anak ya untuk mengamati segala bentuk yang berupa layar, Mas. Jadi bisa gadget, bisa TV, bisa juga laptop dan sebagainya. Nah, ini yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dampaknya ternyata banyak loh ke ke tumbuh kembang anak gitu. Nah, itu jadi berarti durasi screen time ini kaitannya tentang paparan teknologi kepada anak ya, Dok ya? Iya. Nah, itu kenapa kok bisa sampai se-urgent ini, Dok? Kok sampai sepenting ini? Apa yang melandasi bahwa ini perlu kita bahas serius, Dok? Iya, baik. Jadi ini merupakan suatu fenomena yang baru-baru aja terjadi. Ya, jadi kalau kita sedikit flashback ke belakang, mungkin kita masih teringat dengan pandemi COVID ya, Mas. Betul. Itu karena sangat begitu dahsyatnya dan juga sangat berbahaya sehingga pada saat itu kalau nggak salah Presiden Joko Widodo ada statement bahwa sebaiknya bekerja dari rumah, semuanya segala dari rumah. Nah, semenjak itu maka ini ya juga secara tidak langsung ada imbasnya buat anak-anak. Kenapa? Karena pada saat itu anak-anak pun juga langsung terpapar oleh dulu adanya Zoom ya. Betul. Zoom itu kan masih baru-barunya, masih hangat-hangatnya gitu. Terus juga semuanya harus serba digital. Nah, dan juga bapak ibunya kan juga akhirnya kerja dari rumah, Mas. Nah, namanya anak itu kita ngelihat biasanya itu melihatnya itu dari orang tua dulu. Jadi anak itu istilahnya masih kosong dan juga semuanya mencontoh dari hal yang terdekat. Nah, hal terdekat di sini berarti kan keluarga. Lihat bapaknya kok main HP, bukan main HP sebenarnya ya, kita kan kerja ya, bapaknya kerja balas-balas chat gitu, terus ibunya juga nyari kayak misalnya live streaming untuk mempromosikan suatu produk kayak mungkin di produk online kayak seperti itu. Nah, akhirnya anak kan sedikit banyak ya ada imbasnya, lihat kok main itu ya gadget, terus akhirnya minta dipinjami seperti itu. Awal mulanya ini, Mas. Awal mulanya dari situ ya, Dok ya. Iya, jadi seperti itu akhirnya keterusan tuh gitu. Dan itu memang akhirnya membuat jadi urgent ya, Dok ya. Jadi memang penting untuk kita bahas bersama-sama ya, Dok ya. Iya, jadi mungkin yang menjadi urgent di sini adalah sekarang ini fenomenanya banyak sekali yang speech delay, Mas. Jadi itu speech delay itu artinya harusnya dia bisa bicara pada usia 2 tahun itu sudah 8 kata, harusnya sudah 8 kata lebih. Ini masih belum bisa apa-apa, cuma babbling. Terus juga atensinya juga kurang, nggak bisa diajak komunikasi. Terus juga lebih tantrum seperti itu. Berarti urgentnya memang gara-gara sudah dari dampak yang COVID, akhirnya membuat anak-anak pun akhirnya berkembangnya lebih lama ya, Dok ya? Sebenarnya memang waktu itu memang kita kan mensiasati gimana ya pendidikan tetap jalan, tapi tetap kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah seperti itu. Nah, akhirnya sedikit banyak kan terpapar dengan gadget. Nah, gadget ini kalau memang kalau anak-anak pada saat itu tidak diarahkan, tidak didampingi, akhirnya mereka akan buka sesuatu yang menurut mereka asik nih gitu. Sehingga pada saat dia asik kayak video berdurasi pendek itu paling sering tuh dilihat scroll gitu ya, scroll aja kan santai-santai gitu sambil scroll ternyata jelek banget ya. Padahal memang itu sebenarnya kalau bagi orang-orang dewasa itu juga menarik juga ya, Dok ya. Kayak misalnya kita lagi gabut kita scroll dan ternyata ketika itu mungkin bagi kita menarik ternyata belum tentu baik juga buat anak ya, Dok ya. Iya, jadi gini, Mas. Jadi ada usia-usia tertentu di mana periode otak itu lagi hebat-hebatnya nih untuk perkembangan. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu adalah proses untuk dia merekam. 0 sampai 2 tahun itu masih masuk ya, merekam dan dia untuk mencoba sedikit-sedikit, tapi paling banyak adalah proses merekam. Kalau misalnya pada proses perekaman itu dia hanya dapat satu arah aja ya, jadi komunikasi kalau cuma gadget kan cuma lihat-lihat gini aja, dia hanya merekam aja. Dan juga untuk yang video durasi pendek ini kalau dia tidak diawasi oleh orang tua, itu kan isinya kontennya kan acak ya, jadi ada yang pakai bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Jadi otak pada anak-anak pada saat itu mungkin nggak bisa baik dan sedikit bingung gitu. Ini bahasa apa? Ya akhirnya dia bingung. Dia ngomong pun juga
geremeng akhirnya. Ya karena Seperti satu itu. arah itu tadi Iya, ya, Dok, satu ya? arah, dan harusnya pada saat itu adalah bahasa ibu pada paparannya ya. Jadi pada itu bahasa ibu. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia dulu, jangan dicampur-campur dulu, Mas. Nah, kalau yang sekarang kan ada juga kadang ditambah bahasa Inggris. Iya. Sebaiknya jangan ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu harus paparannya adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, bahasa ibu. Nanti usia 2 sampai prasekolah ya. Nah, itu adalah program untuk dia harus ada komunikasi dua arah. Jadi dia berlatih untuk ngomong. Kalau dia tidak ada latihan untuk ngomong dan yang dihadapi adalah barang mati yang hanya satu arah aja, dia akan berhenti di situ. Maka proses perkembangan otak yang di area-area motorik ya, itu yang akan tidak berfungsi dengan baik dan tidak berkembang dengan baik. Akhirnya speech delay tadi. Berarti memang karena salahnya di awal yang harusnya itu proses-proses merekam, akhirnya malah dicekoi malah video-video Iya, pendek. betul sekali. Apalagi juga di kayak di media sosial itu kan ini ya, Dok ya. Random banget ya. Random banget ya, Dok ya. Kadang apa namanya? Iya. Saya juga nggak habis pikir itu kayak tung-tung sahur jadi viral. Itu kan juga Anomali. iya, anomali. Ternyata memang Iya. itu real adanya ya, Dok ya. Iya, jadi gini Mas, sebaiknya ini kan ada beberapa kalau rekomendasi dari IDAI ya. Jadi kalau kita itu usia di bawah 2 tahun tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama Tidak sekali. boleh sama sekali dengan gadget ya. Kalau misalnya sangat terpaksa, itu adalah yang boleh adalah yang jadi tipe apa namanya? Screen time itu ada 2 macam. Jadi ada yang aktif atau pasif. Kalau yang pasif namanya sedentarian atau sedentary. Jadi kalau pasif itu yang kita kayak melihat video pendek, lihat YouTube, lihat apapun itu ya, Satu media arah sosial itu ya? hanya satu arah aja. Tapi kalau yang dia aktif itu seperti kayak kita lakukan video call. Nah, Oh, video ya, call kan kita pasti kita ngomong ngobrol, kan ya, betul, ngobrol, betul. kelihatan ini. Nah, dalam proses itu anak-anak itu sebenarnya pada saat 0 sampai 2 tahun itu karena dia merekam, Mas. Merekam itu dia akan banyak hal yang harus ditangkap sama otaknya. Pertama mungkin dari komunikasi bahasa. Iya. Terus yang kedua dia juga sedikit melihat semacam rekaman untuk spasialnya. Jadi misalnya air itu kalau dipegang, oh ternyata basah ya. Pasir itu seperti ini ya. Bola itu ternyata bulat ya. Oh ternyata bola itu bisa mendal-mendal gitu ya. Nah itu yang perlu harus ditekankan. Makanya kalau anak-anak kecil kegiatannya aktif itu ya, itu sebenarnya wajar-wajar aja ya. Jadi memang cuma perlu dikendalikan, diamankan supaya dia nggak jatuh, nggak apa gitu. Tapi itu adalah merupakan suatu proses, Mas. Berarti itu wajar ya, Dok? Wajar, dan itu proses fisiologis gitu. Justru sekarang yang nggak wajar adalah ketika diam main HP itu itu ya. dia main HP itu sebenarnya tidak wajar, dan nanti sebenarnya itu juga banyak penelitiannya, Mas. Ternyata kalau penelitian yang ini ya diikuti mulai dari dia screen time yang lebih dari 2 jam itu ternyata perkembangan IQ-nya menurun. Oh, berarti itu berpengaruh juga ya, Dok? berpengaruh besar. Jadi mereka itu kalau ini sedikit banyak terkait sama ilmu perkembangan anak itu, jadi kecerdasan anak itu dibagi menjadi kalau nggak salah 8 apa 7. Jadi ada kata verbal ya, kemudian juga ada spasial, ruang dan waktu ya, kemudian juga ada naturalistik, jadi dia tahu alam ya, Pak, siang, malam kayak gitu, bintang, bulan. Terus ada juga dia interpersonal, dia cara ngomong sama teman, sama ini, dan juga ada intrapersonal untuk memahami diri sendiri kayak seperti itu, dan juga ada matematik, logistik. Nah, semuanya itu akan didapat pada saat anak-anak itu dipaparkan dengan hal yang benar, kayak misalnya PAUD ya, terus juga ngomong sama teman. Kadang kan kalau ada ngomong sama teman kan kita ada aja yang Ya, dikerjakan ya, apa gitu, merakit atau apa, misalnya jatuh gitu, bendanya jatuh, gimana ya kok nggak nyampe, akhirnya pakai sapu. Nah itu kan juga kemampuan-kemampuan seperti itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau cuma scroll aja meskipun materinya berat ya, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa ya, Dok ya? Iya. Itu jadi PR juga ya, Dok ya. Dan ini, Dok, tadi kan dokter sempat bilang bahwa dampaknya adalah speech delay. Selain itu ada dampak lagi nggak, Dok? Banyak, Mas. Oh, banyak ya, Dok ya? Saya kira Jadi cuma itu juga jadi mungkin kayaknya yang paling parah adalah speech delay gitu. Ternyata banyak juga ya, Dok? Banyak. Jadi mungkin yang saya bisa sebutkan satu persatu adalah pertama adalah speech delay ya, itu yang benar-benar kelihatan banget anak udah usia 2 tahun nggak bisa ngomong apa-apa, satu kata spesifik aja nggak bisa. 2 tahun, Dok? 2 tahun nggak 2 bisa tahun? ngomong. Cuman itu juga Itu bukan karena keterbelakangan ya, Dok? Bukan ya? Bukan, tapi kita harus sebagai dokter anak ya kita harus tahu dulu ini jangan-jangan apa speech delay beneran, apa memang ada penyebab sesuatu yang mendasari, misalnya kayak memang kayak apa tuli atau tunarungu, akhirnya kan dia juga nggak bisa atau belajar. Nah itu harus disingkirkan dulu. Jadi kalau misalnya ada pasien sebenarnya speech delay ya kita periksa dulu tes pendengarannya. Itu satu, speech delay. Yang kedua mata, Mas. Mata. Oh iya, penglihatan. Mata itu kan kita berakomodasi terus ya, maksudnya kita lihat terus dengan jarak yang pendek seperti itu, kita nggak bisa tahu spasialnya, misalnya lihat pegunungan tapi dari HP. Nah tapi kan tetap jarak pandangannya seperti itu. Betul. Nah akhirnya mata itu akan banyak yang rabun jauh.
Jadi dia nggak bisa melihat tulisan jauh sedikit itu sudah nggak bisa. Karena mungkin kita sudah terbiasa untuk melihat dekat. jarak dekat ya. Nah, terus yang ketiga lagi obesitas. Nggak banyak gerak kan, Ya. nggak mau gerak, akhirnya dia hanya duduk diam gitu. Dan juga bisa juga kebalikannya, Kurang gizi. Kenapa kok kurang gizi? Karena anaknya nggak beraktivitas, anaknya nggak merasa lapar, jadi dia merasa kenyang, ya sudah kenyang-kenyang aja, makan ada yang cemilan aja, cemilannya pun juga nggak bergizi kan, akhirnya dia kurang gizi juga bisa, sehingga anak-anak kadang nggak mau makan malah. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah tentang psikisnya, ya psikisnya mungkin anak itu akan mudah tantrum dan ketergantungan dengan gadget. Di usia anak juga bisa kayak gitu ya. Marah-marah nanti akhirnya. Banyak pasien-pasien yang dengan datang itu dengan spesialis dan juga mungkin autis. Ya gangguan untuk atensinya dan sebagainya. Berarti ternyata tidak sesederhana itu ya, Dok ya. Cuma kan memang kadang ada mitos di mana masyarakat ya, kalau misalnya anaknya tantrum ya udahlah HP aja dikasih. Kalau misalnya pengen diem HP aja dikasih. Sebenarnya saya juga mikir ya, Dok ya. Kalau misalnya di kondisi seperti itu kan juga gimana ya kan, kasihan ke anaknya, tapi di satu sisi juga orang tua kan mungkin kadang sibuk ya, Dok ya. Iya. Nah, itu tadi imbasnya tadi ya, mungkin karena Covid tadi kita sudah terbiasa dengan jual online, anaknya supaya diem dikasih HP, tapi itu sebenarnya bisa Mas, ada solusinya. Ada solusinya, Dok. Jadi pertama mungkin ini ya harus ada partisipasi aktif dari kedua orang tua dan juga keluarga. Jadi anak itu ya ini harus kesepakatan bersama, harus ada kesepakatan bersama antara anak sama orang tua. Berapa jam nih mau kesepakatan nih gitu. Kalau misalnya yang tadi direkomendasikan itu 0 sampai 2 tahun itu dia tanpa HP. Tanpa HP. Kalau misalnya 2 sampai 5 tahun itu maksimal cuma 30 sampai 1 jam. 30 sampai 1 jam. 5 sampai 7 1 jam, tapi itu yang harus ada interaksinya, Mas. Dan dia ada apa ya, kayak tugas, kayak misalnya latihan, misalnya menyanyi akustik gitar gitu, harus kayak gitu. Nah 7 sampai usia remaja itu maksimal 2 jam. Berarti nggak lebih dari itu ya, Dok ya? Nah makanya kesepakatan mau berapa kali nih lihat HP-nya, kalau mau berapa kali kan tinggal dibagi aja berapa menit nanti berapa kali gitu. Nah lebih banyak sebaiknya luangkan waktu dari keluarga itu untuk anak. Misalnya kapan nih mau kita main bola gitu. Main bola kalau cowok ya misalnya main bola kapan? Hari Sabtu atau Minggu. Ya udah kita eksploitasi di situ. Maksudnya kita perbanyak waktu kita untuk anak supaya anak itu bisa merasa happy meskipun tidak pakai main gadget. HP. Nah, gitu. Bisa main bola, bisa main layangan kayak zaman dulu kan nggak ada tuh Mas gadget ya. Lebih seru sebenarnya kan. Betul. Zaman saya dulu masih nutut kok, Dok. Masih main layangan, masih main kelereng, masih dulu main. itu saya ya nggak pernah namanya istilahnya megang HP itu nggak pernah. Main dulu apa istilahnya ya? Video game apa Nintendo ya. Nintendo. Gitu. Itu pun juga sangat-sangat terbatas banget ya, hari Sabtu doang. Yang lebih sering kita kan biasanya ini Mas ya, apa kayak main benteng-bentengan, terus apa namanya kayak sembunyi-sembunyian, terus juga gobak sodor, itu kayaknya lebih seru dan juga kita banyak kenalan akhirnya sama tetangga sebelah, sama desa sebelah gitu kan. Bahkan sekarang saya juga melihat fenomena di mana di kampung saya, Dok, itu anak-anak bermain sudah jarang banget, Dok. Kayaknya semuanya sudah asik di dunianya masing-masing. Iya, gang itu jadi sepi gitu ya. Betul, Dok. Apalagi pas ngelihat perasaan ini anak-anaknya banyak, cuma kan masih belum ngumpul, masih belum main. Ini kayak melihat, wah ini kayaknya ada fenomena yang salah ini. Iya. Itu kalau nggak segera dituntaskan, ya nanti Indonesia kedepannya nih menurut saya nanti akan menjadi individualistik gitu ya. Jadi nggak kenal sama tetangga sebelah aja nggak kenal gitu takutnya ya. Siap. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu. Ini Evan ini, Dokter. Cowok ini. Bapak Evan. Mohon maaf nih. Ini tanyakan mengenai usia balita dari umur 0 sampai 2 tahun ya. Katanya tidak boleh HP gitu ya. Iya. Dan bagaimana kalau hanya audio gitu? Misalnya didengarkan ayat-ayat Al-Quran dan misalnya selawatan atau apa gitu. Iya. Apakah boleh atau enggak gitu ya? Oh gitu. Yang kedua ini ya mengenai paparan lampu. Iya. Paparan lampu yang terlalu terang gitu. Apa juga berpengaruh dengan kesehatan anak? Dari HP-nya ya, Bu? Atau Pak, dari HP atau dari lampu tidurnya, Pak? Ya dari HP maupun lampu-lampu rumah gitu. Oh, iya. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya cukup bagus ya. Iya. Sebenarnya dari sisi sudut pandang Bapak ini sebenarnya bagus untuk Islami ya, ayat-ayat Quran itu sebenarnya bagus banget dibandingkan hanya untuk musik-musik atau apa. Tapi Pak, lebih bagus lagi kalau bareng-bareng mengaji. Kenapa? Karena nanti anak itu akan terbiasa loh. Di HP aja ada ayat Quran gitu. Nggak usah ngaji deh. Setelin itu aja gitu. Itu kan nanti malah jadi ini. Kalau misalnya masih awal-awal, sebaiknya sih paling ideal adalah dari
bapak atau ibu sendiri suaranya, sehingga suara-suara bapak dan ibu itu akan terekam baik dengan di dalam memorinya anak-anak kita, Pak, gitu. Jadi itu satu. Kalau misalnya sangat-sangat sudah mentok, gak ada yang misalnya bapak juga masih belajar dan sebagainya, ya nggak apa-apa, bareng-bareng dibantu sama HP untuk sementara saja ya, Pak, gitu. Terus kemudian untuk paparan lampu ya, iya betul Mas, itu lampu itu sebenarnya kalau dari HP itu ada namanya blue light. Blue light itu merupakan sinar yang dalam tanda kutip ya biru warnanya, tapi sebenarnya kita tidak melihat birunya. Tapi itu sangat berpengaruh terhadap hormon melatonin kita. Nah, hormon melatonin itu adalah merupakan hormon yang dibutuhkan untuk menginisiasi atau memulai proses tidur. Kalau anak-anak main HP kena blue light-nya itu tidak akan bisa tidur ya. Dia akan melean terus ya, melean lihat HP terus sampai akhirnya harusnya tidur, irama sirkadiannya akan berubah. Padahal tubuh kita butuh istirahat ya, istirahat. Pada proses istirahat, anak-anak itu otaknya akan mulai bertumbuh. Kalau nggak pernah istirahat ya, otaknya juga akan terus terpapar terus, akhirnya dia nggak akan kesempatan untuk bertumbuh gitu. Berarti cukup ini ya Jog ya, cukup kita jadi catatan juga ya. Iya gitu Mas. Berarti tadi untuk Pak Evan, berarti untuk audio sebisa mungkin dipraktekkan langsung ya. Dipraktekkan langsung, itu lebih baik. Jadi biar sama-sama belajar dari kognitifnya juga dapat, pengalaman dengan orang tua juga dapat. Interaksi Mas, yang penting interaksinya ya. Jadi kalau misalnya belajar, misalnya anaknya salah kan juga bisa betul ya bukan itu alatnya gini, bacanya gini kayak gitu. Dan yang untuk lampu memang perlu dikurangi ya Dok ya. Dikurangi, apalagi kalau misalnya susah tidur mungkin itu menjadi solusi Mas. Kalau misalnya lampu di kamar tidur gitu bisa diredupkan, pakai ganti yang lebih yang pakai lampu lampu berapa 5 watt, ya, 5 watt gitu. Oh baik. Apakah itu nanti juga ada perkaitannya Dok dengan mental anak di dewasa Dok, dengan apa yang sudah dilakukan sekarang nih Dok? Iya, jadi betul sekali Mas yang tadi dikatakan bahwa kalau screen time-nya terlalu lama ya, lebih dari 2 jam, lebih dari yang kita rekomendasikan, maka anak itu akan menjadi individualistik. Pertama itu satu, sehingga untuk interaksi sama orang itu dia akan bingung ya. Padahal pada awal-awal tadi saya sebutkan usia-usia gentingnya itu 0 sampai 5 tahun itu adalah proses untuk memulai merekam, belajar untuk berinteraksi dengan baik. Kalau melewati masa-masa itu nanti dia akan sangat-sangat kesulitan untuk berinteraksi sama orang lain. Itu satu. Yang kedua, ya tadi karena terlalu banyak screen time sehingga nanti IQ-nya menurun. Nah, dengan IQ menurun maka kualitas hidupnya ya otomatis akan banyak berpengaruh. Terus yang berikutnya lagi, karena dia sudah susah untuk berinteraksi, IQ-nya menurun, sehingga nanti untuk masa depannya itu yang ya akannya kurang baik ya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya seperti itu Mas. Oke Dok, berarti memang signifikan itu di masa ini. Berarti ini juga jadi catatan buat orang tua untuk sama-sama ngerti ya Dok ya. Iya, yuk sama-sama lu bisa pasti bisa ya. Jadi biar nggak menyepelekan juga ya Dok ya. Karena kan anak ini kan nggak kelihatan ya Dok ya. Mungkin di masa kecilnya ya udahlah enggak apa-apa lah, mungkin dia bisa beradaptasi gitu. Itu pada masa-masa genting padahal Mas. Masa-masa genting ya Dok ya. Iya, untuk perkembangan otaknya itu masa-masa genting banget. Jadi jangan sampai terlewatkan gitu. Sepengalaman dokter selama menjadi dokter anak ya, kesalahan apa Dok yang paling dipahami sama orang tua ini bahwa ini sebenarnya salah nih, tapi dilakukan Dok, sering dilakukan? Sebenarnya ya itu tadi, kalau misalnya kita lagi jadi kerja secara online gitu mungkin ya dengan meskipun dia mungkin merasa salah sebenarnya orang tuanya, tak kasih HP aja gitu supaya diam, itu sebenarnya salah sudah. Itu yang paling banyak ya Dok ya? Iya, itu yang paling merasa salah. Bahkan beberapa dari ini saya jelaskan seperti itu, beberapa pasien saya jelaskan ternyata baru mengakui iya sih sebenarnya saya salah sih Dok gitu. Kalau tapi ya gimana lagi ya Dok gitu, ya kita cari solusi gitu. Jadi memang harusnya ada diperketat dan anaknya juga cari mainan yang memang harusnya sebayanya itu mainan apa gitu. Ya pakai mainan yang betulan mainan ya Dok ya. Jadi kalau bisa ya kembali lagi lah kayak dulu pas zaman dulu ada truk kasih tali lari gitu enggak apa-apa, naik dan sebagainya. Yang penting kan jangan sampai jatuh, sampai terbentur kena atau benda tajam kayak gitu-gitu Mas. Siap Dok. Kita ngomongin strategi ya Dok sekarang ya Dok ya. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, anak-anak sudah terpapar, anak-anak pun akhirnya mengalami dampak-dampak seperti speech delay, anak-anak pun akhirnya memiliki hal-hal yang memang ini sebenarnya secara perkembangan otak pun juga kurang baik. Apakah ada solusi Dok? Insya Allah ada Mas. Ada ya Dok ya? Ada ya. Jadi kalau misalnya para pendengar ingin mencari solusi, misalnya ya saya misalnya ternyata anak saya ada speech delay gitu ya, monggo bisa kita buka di beberapa pelayanan dari center kita, dari Nusubandi ada ya, di Unmu juga bisa, mungkin di rumah sakit lain juga bisa ya. Itu kita cari sharing-sharing ini cari win-win solutionnya. Pertama kalau dengan speech delay kita harus tahu dulu kira-kira anaknya nih
masih bagus nggak ininya pendengarannya. Kalau misalnya memang penyebabnya adalah telinga atau proses mendengar, ya kita koreksi Mas ya. Jadi kita konsulkan ke THT, kita kasih alat bantu dengar. Kalau memang masih dengan intensitasnya terlalu kecil gitu, masih kurang dikasih amplifier, baru dikasih alat bantu dengar. Sedini mungkin ya, sedini mungkin. Karena pada proses pematangan otak usia 0 sampai 5 tahun itu nggak akan pernah terulang lagi di kehidupan berikutnya. Ya. Seperti itu pertama. Setelah misalnya proses pendengaran ternyata nggak ada masalah, kita cari penyebab lainnya ya. Mungkin ada kelainan namanya hipotiroid. Itu apa tuh dok? Hipotiroid itu adalah kadar dari hormon tiroid kita itu menurun ya. Pada pasien-pasien hipotiroid itu kadar tiroidnya itu turun. Tiroid itu penting untuk proses perkembangan otak Mas. Salah satunya perkembangan otak, perkembangan organ, perkembangan sistem, semuanya tergantung dengan tiroidnya. Maka nanti biasanya kita cek dulu tiroidnya normal nggak gitu. Kalau misalnya tiroid oke, tes pendengaran oke, kita cari mungkin nutrisi ya, mungkin nutrisinya udah bagus belum, jangan-jangan ada stunting atau apa, yang itu bisa mungkin menyebabkan dia speech delay. Nah, kalau sudah nggak ada semua, aman-aman semua, baru kita konsultasikan ke rehab medik ya, ke fisioterapis. Jadi kita biasanya ada beberapa kali kunjungan, jadi seminggu mungkin 2-3 kali kunjungan tergantung severitasnya atau derajat beratnya penyakitnya. Itu ada terapi bicara, ada terapi okupasi, dan juga itu bukan PR-nya fisioterapis loh ya. Jadi itu juga PR-nya buat ayah dan bundanya. Kalau pada saat pas terapi, coba didengarkan gimana caranya simulasi. Kalau kita ada buku panduannya, kalau umur sekian sampai sekian, nanti harusnya ini Bu, belajarnya kayak gini, ininya kayak gini gitu. Sebenarnya ada semua Mas buku KIA sebenarnya. Oh, ada semuanya. Ada sebenarnya ada di buku KIA, cuman mungkin dari beberapa pasien itu mungkin lupa ya, nggak buka-buka gitu. Akhirnya coba lihat bukunya Bu, tak buka-buka lagi. Ini loh Bu, ajarnya kayak gini, ajarnya kayak gini. Ya di rumah kayak gini ya gitu. Jadi ada memang yang perlu memang penanganan khusus, kayak memang hipotiroid ya kita kasih obatnya. Kalau memang ada kelainan di THT ya kita periksakan kita kasih alat bantu dengar seperti itu Mas. Terus juga Mas, kalau memang dia memang speech delay memang karena simulasi yang kurang, nah ini PR-nya orang tua juga. Jadi di rumah gimana caranya anak itu merasa diperhatikan. Jangan sampai dia merasa kayak saya tuh kayak diacuhkan ya, saya dilahirkan untuk apa sih gitu. Anak-anak pun juga bisa berpikir kayak gitu. Bisa. Jadi merasa kayak marah terhadap kedua orang tuanya. Saya ini kok nggak diperhatikan sih gitu. Cuma disuruh makan, disuruh mandi, disuruh tidur, makan, mandi, tidur, sekolah gitu ya. Sehingga bondingnya tuh nggak kuat. Anak-anak tuh butuh untuk kasih sayang ya. Ada emosinya dimainkan itu. Iya, asuhnya juga. Sehingga ada bonding. Nanti itu akan melekat kuat sampai dia seumur hidup. Kalau bondingnya kuat di awal, nanti akan teringat itu Mas sampai ke dia dewasa. Tapi kalau misalnya bondingnya nggak kuat, cuek-cuek aja, nanti ya suatu saat nanti anaknya itu juga akan seperti itu ke orang tuanya. Berarti berpengaruh itu ya dok ya? Berpengaruh itu Mas. Tadi saya tertarik ini sih dok. Tadi kan dokter sempat bilang ada derajat yang berat dok. Berarti ini apakah ada kayak tolak ukurnya dok? Bahwa ini dikatakan bahwa ini berat, sedang, dengan Untuk derajat itu kita pakai skalanya screening ya. Jadi screeningnya itu kita pakai Denver. Denver itu ada kayak semacam scoring gitu. Kita nanti evaluasi sampai seberapa besar sih ininya. Benar-benar dia nggak bisa bahasanya sama sekali nggak. Sampai kadang itu kita bisa lihat dari Denver itu kira-kira anak ini kemampuan bahasanya sampai umur berapa kira-kira. Meskipun dia umurnya 2 tahun ya. Kadang ada beberapa yang dengan speech delay dia tuh seakan-akan kayak umurnya cuma 3 bulan, 6 bulan gitu. Hanya menggumam kayak gitu-gitu. Di usia 2 tahun ini. Iya, wow. Semengeri itu sih. Semengeri itu ya dok. Jadi nanti waktu pas fisioterapi ya kita terapi gitu, nanti evaluasinya bisa sebulan, bisa 3 bulan tergantung derajat ininya juga ya. Untuk derajat khasnya khususnya nggak ada Mas, cuman kita lihat sampai kira-kira sampai berapa bulan sih umurnya kalau dia bahasanya seperti itu. Iya. Nah nanti kalau misalnya kita terapi, dia cepat nggak bisa ngikuti nggak gitu perkembangannya. Cukup ngeri juga ya dok ya buat saya yang masih belum punya anak ini, jadi berpikir juga ya. Kira-kira nanti kalau misalnya sudah punya anak, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua ya dok ya? Iya. Nah dok, barusan tadi sempat terlintas dalam pikiran saya dok. Kapan kita harus ke dokter dok? Jadi tanda apa yang buat kita sadar bahwa ini anak ini harus dibawa ke dokter dok? Ya, jadi kalau ini kan tadi masalah screen time ya, jadinya kalau speech delay. Kalau speech delay pada usia 1 tahun tuh harusnya sih ada satu kata yang jelas. Misalnya mama itu ibunya dia. Papa, bapaknya dia. Kalau mama dia nunjuk ke orang lain, itu berarti hati-hati. Mungkin dia hanya cuman babbling atau mama gitu. Atau misalnya ngomong masa susu aja, dia ngomong cucu gitu aja nggak apa-apa untuk usia 1 tahun. Tapi kalau sampai usia 2 tahun dia belum ada sama sekali. Jadi kalau paling bagus tuh mendeteksi adalah ibunya. Ibunya itu yang biasanya sebagai tolak ukur kita Mas. Kalau ibunya care ya, di umur-umur dini gitu tuh biasanya udah tahu, dok ini kok anak saya kok ya gitu. Kalau nggak care, telat biasanya udah umur 5 tahun gitu, kok belum ngomong gitu. Nah, ini ada ya sampai ada 5 tahun kok belum ngomong. Loh, Bu, ibu kemana aja? Jadi biasanya sih yang ngapunten biasanya memang karena
kondisi ekonomi sehingga ibu harus bekerja gitu, di rumah mungkin sama utinya sama kungnya kayak gitu Mas, jadinya cuman dikasih gadget yang penting dia diem gitu. Itu yang nanti kasihan untuk kedepannya Mas. Berarti ketika misalnya 1 tahun masih bisa ngomong cucu itu berarti sudah aman ya dong ya? Aman. Yang berbahaya adalah 1 tahun belum ngomong apa-apa. Belum apa-apa, atau 2 tahun dia cuman 1 kata atau babbling, itu bahaya. Berarti kita nggak perlu sampai 6 bulan langsung dibawa gitu nggak ya dok ya? Enggak. Cuman kalau biasanya kan ada ini Mas, di buku kayak itu nanti bisa dibuka-buka sendiri. Jadi kalau misalnya umur sekian sampai sekian dia harus sudah tengkurap. Itu juga sebenarnya kita bisa lihat itu. Jadi harusnya seiring sejalan. Ada motorik kasar, motorik halus, bahasa sama psikososial. Kalau misalnya dia motorik kasar, motorik halusnya bagus, psikososialnya udah mulai tersenyum umur 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini kemungkinan ya bahasa sih aman sih. Aman ya, nah, berarti mungkin simulasi yang mungkin belum Terus juga istilahnya saya juga lupa namanya. Kalau misalnya anak itu salah ngomongkan sesuatu harus dibenarkan Mas. Misalnya cucu kayak tadi ya, bukan dek tapi susu. Nah itu lebih dipelankan dan lebih ditekankan supaya anak itu terdengar jelas. Misalnya mau apa itu, mam, nah, jangan mam tapi makan. Itu harus dibiasakan seperti itu. Anak-anak saya sehingga anak saya itu ngomongnya nggak ada pilo-pilonya. Terus juga cedal Mas, cedal itu juga bisa sebenarnya dilatih. Ya, saya kan nggak bisa ngomong R ya, ngomong L. Ya. Itu kan juga sebenarnya bisa dilatih juga dengan cara, ayo dilatih, lidahnya ke atas, terus getarkan, gitu. Awal-awal mungkin, tapi terus, ayo coba terus gitu. Nanti sehari, pokoknya jangan sampai dia, aduh capek aku, gitu. Jangan, ya pokoknya sebisa maunya dia. Nanti kalau misalnya diingatkan, ayo coba latihan lagi adik, gitu. Baik dok. Berarti memang ini ya dok ya, memang butuh butuh effort dari orang tua juga. Oh butuh banget Mas. Dan itu sebenarnya bisa juga dievaluasi dari posyandu nggak sih dok ya? Kalau posyandu sebenarnya kalau posyandu kan lebih ke arah stunting ya mungkin. Jadi mungkin sampai ke situ berarti ya. Tugasnya mungkin lebih melihat gimana sih kondisi bayinya, naik enggak berat badannya, tingginya, panjangnya, berat badannya, susunya seperti apa. Tapi kalau masalah seperti itu sih biasanya kadang itu baru curhat itu kalau ibunya ketemu sama dokter. Kalau ibu sama ketemu bidan jarang. Gitu. Jadi memang ini ya, orang tua harus berperan besar gitu. Iya. Dari yang ngatur screen time, dari yang ngatur simulasi juga. Tapi dok, ada fenomena kadang tadi dokter bilang ya, memang ada kondisi di mana ekonomi, di mana orang tua itu sama-sama bekerja. Nah itu gimana tuh dok, mengakalinya dok? Nah itu tadi Mas, harus ada niat. Harus ada niat ya dok ya? Iya, kalau nggak ada niat itu nanti ya bablas-bablas aja Mas. Jadi memang harus ada niat, ya nawa itu kalau memang saya harus kerja, narik nafkah, tapi juga nafkah ini kan untuk anak toh. Ya, jadi kalau misalnya anaknya terlantar pun meskipun kita punya banyak uang, anak terlantar ya kan ya sama aja gitu kan. Jadi memang harus ada manajemen dan kesepakatan antara suami, istri, dan juga anaknya. Jadi kalau misalnya suami yang kerja, nah ibunya harus ada di rumah, harus ngajari ngopeni, jangan ditinggal sama pembantunya atau sama utinya yang hanya cuma dikasih HP aja gitu. Jadi ya ada kesempatan itu. Terus juga ada waktu luang untuk anak, misalnya bermain bersama supaya ada bonding. Ya jadi kalau ada bonding Mas, itu kita mau ngasih masukan ke anak didengarkan. Kalau nggak ada bonding, udah masuk tinggal ke anak. Ya, keluar lagi. Gitu. Akhirnya hubungan dengan orang tua pun juga akhirnya nggak baik ya dok ya. Baik dok. Dok, saya barusan tiba-tiba kepikiran lagi dok. Misal nih, ini kan tadi kan kita sudah berbicara soal screen time dari sisi yang negatif dok. Ada nggak dok, manfaat teknologi ini dari sisi positifnya dok buat anak-anak? Sebenarnya screen time nanti buat sisi positifnya ada Mas, banyak sebenarnya. Nanti di usia sekolah. Berarti bukan di usia yang 0 sampai 5 itu bukan ya dok? Dan ya? juga harus didampingi. Tetap harus didampingi. Jadi anak lihat apa itu orang tua harus sebelahnya. Ini nonton apa deh, nggak boleh nih gitu. Jadi harus di-scroll. Kalau memang perlu ada sebenarnya kan untuk login itu kan untuk usernya kan pakai anak-anak aja, gitu, sesuai sama usianya. Jadi seperti itu. Jadi kalau positifnya banyak. Jadi dengan internet itu semuanya kan terbuka ya, informasi-informasi. Yang penting itu kontennya Mas. Ya konten yang dilihat itu apa? Kalau kontennya merupakan suatu ilmu ya, terobosan-terobosan, berita-berita, informasi yang memang dibutuhkan untuk sekolahnya dia, untuk belajarnya dia, itu sih oke-oke aja ya. Misalnya nih contoh mau belajar musik, ya kan ada tuh. Kalau misalnya musik piano, harus pencet ini sama ini kan bentuknya harus video, kalau nggak gitu kan nggak bisa. Itu bisa pakai itu. Atau misalnya belajar mengaji, misalnya ini kan ada bacaannya kayak gitu. Terus apa lagi ya, banyak sebenarnya manfaatnya ya, apalagi yang interaktif. Jadi kalau misalnya interaktif itu nggak cuma gadget ya, kadang kan laptop juga bisa ada aplikasi gitu. Seperti saya dulu mahasiswa kedokteran gitu, kan ada juga untuk YouTube yang memang untuk suara bunyi jantung murmur itu seperti ini loh. Nah itu kalau nggak pakai media kan nggak bisa. Itu sebelum ke pasien ya. Kalau jadi sebenarnya YouTube juga banyak sih konten-konten yang bagus, cuman harus diarahkan sesuai sama kebutuhannya dia, sesuai umurnya dia. Berarti nggak serta-merta di awal kita langsung kasih teknologi, tapi tetap ini sesuai tadi yang. Dan juga harus didampingi Mas, karena kan kontennya acak ya, kalau apalagi kalau random gitu Mas, yang durasi pendek, video durasi pendek gitu. Iya siap dok. Memang itu juga jadi PR juga ya dok ya akhirnya ya. Nah tapi ini dok, kalau tadi kan kita ngomongin gadget ya dok, yang memang yang kecil, yang memang konten-konten yang kita sering scroll. Tapi gimana kalau misalnya dalam bentuk video anak kayak
apa ya kayak Lagu-lagu iya anak. lagu-lagu anak, habis itu yang memang pakai TV dok, kan ada tuh sekarang juga pakai smart TV yang nonton kayak ayo dong apa gerakan ininya gitu dok. Nah itu gimana tuh dok kalau dokter melihat? Itu tadi kalau misalnya di bawah 2 tahun masih kita nggak merekomendasikan. Nggak merekomendasikan. Nggak rekomendasikan. Tapi kalau usia prasekolah ya, tadi yang saya sebutkan usia 2 sampai 5 tahun boleh. Tapi harus interaktif, maksudnya kayak senam gitu ya. Iya. Nah, senam ada musiknya, ada contohnya deh senam. Nah, itu harus pakai video. Nggak apa-apa, tapi harus gerak. Kalau nggak gerak ya sama aja ya. Jadi harus gerak. Terus kemudian juga ada beberapa konten yang saya lupa namanya ya. Jadi kalau itunya pemerannya itu kadang menanyakan ke seakan-akan Iya, betul. di mana si biru gitu misalnya. Kan ada itu di gambarnya ada yang ngintip-ngintip terus si anak-anak itu biasanya itu gitu. Jadi harus ada interaksinya. Kalau nggak ada interaksi hanya semacam ya cuman video yang hanya berdurasi pendek yang hanya menunggulkan kayak konten yang viral aja atau apa gitu menurut saya nggak rekomendasi. Nggak rekomendasi ya dok ya. Berarti tetap perlu ada interaksi dan tetap perlu didampingin dok ya. Harus didampingi. Perlu didampingin dok ya. Baik dok. Apa namanya ini terkait ini tadi kita sudah bahas dari sisi orang tua dok. Kalau misalnya ada momen di mana di usia 3 tahun atau 4 tahun sudah masuk ke sekolah nih dok. Ternyata di sekolah pun juga akhirnya PAUD ya. PAUD. Itu juga apakah mereka berperan juga dok? PAUD tetap harus didampingi ya, tetap harus didampingi dan biasanya yang kita boleh ajarkan adalah ya kayak lagu-lagu, mengenal warna, terus kemudian mengaji boleh ya, tapi harus didampingi dan paling pas lagi itu kalau sudah selesai durasinya sudah maksimal cuma 1 jam aja, matikan terus kita ulangi dengan diri kita sendiri dari bapak sama ibunya kayak gitu, itu lebih asik sih mas. Berarti memang semua pihak ini ya dok, memang jadi PR ya dok. Akhirnya kita bahas anak ini ngobrolin tentang teknologi ya, ngobrolin tentang gimana caranya ngatur waktu ayah dan ibu ya. Karena memang saya melihat juga fenomena ya tadi itu udah ketika orang tua sudah sibuk dok, akhirnya anak dititipkan, akhirnya ada pembantu, HP dikasih dok, dan ternyata malah gini caranya kalau menurut saya ya kiat yang pas itu adalah pertama niat ya, yang kedua adalah kenalkan anak itu dengan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan HP ataupun sesuatu yang berkaitan dengan layar ya. Kenalkan anak sebenarnya ya pada dasarnya secara harfiah sendiri itu anak-anak itu lebih suka main sebenarnya. Jadi kalau sampai dia ketagihan dengan gadget itu berarti ya memang dari orang tua atau dari pola asuhnya yang salah. Jadi anak-anak itu sebenarnya pada dasarnya itu lebih suka main. Coba dikasih air aja gitu, dia akan lebih suka milih air dibandingkan main gadget ya. Jadi misalnya mau renang apa main air semprot-semprot gitu ya, atau nyuci mobil atau apa, dia akan lebih suka itu dibandingkan dengan lihat gadget sebenarnya. Atau misalnya dengan ya coba dikenalkan dengan hal-hal yang permainan yang sederhana yang kayak zaman-zaman dulu itu mas. Itu juga ada interaksi sama teman sebayanya, sama yang lain seperti itu. Tapi dok juga kan ada fenomena ini dok, dimana kadang kita misalnya pengen main nih dok, tapi ternyata tetangga kita itu pada nggak keluar nih dok. Main maksudnya? Ya gitu. Kayak misalnya kan di usia 3 tahun, 4 tahun ini kan sudah mulai bisa berinteraksi ya dok ya. Ternyata malah mereka juga asik sendiri dengan dunianya masing-masing dok. Ini kan juga jadi tantangan juga ya dok ya. Ya, iya. Jadi kadang itu tergantung dari sikonnya ya. Kalau saya biasanya gitu tuh nanti akan terpengaruh sendiri. Jadi kalau misalnya anak saya nih dia lebih suka sepedaan tuh, udah sepedaan aja gitu, tak awasi gitu. Kalau pas lagi saya senggang gitu, diawasi aja gitu. Nanti tetangga juga akan keluar naik sepeda, bawa sepedanya dia sendiri juga ikut sepedaan. Lama-lama gitu, itu mungkin seminggu 2 minggu baru mereka beli sepeda, terus sepeda juga. Asal kita mau memulai. Terus juga badminton gitu kan, bunyinya tek dilihat kan, ngapain tuh gitu. Oh enak ya badminton, akhirnya beli juga raket kayak gitu. Berarti memang kesadaran orang tua ini penting gitu ya. Jadi harus memang ada niat dan harus memulainya ya dari kita sendiri dulu. Nanti baru yang lain juga akan terpengaruh. Iya dok. Berarti dok ini saya tiba-tiba terpikir nih, untuk orang-orang seusia saya dok, yang masih belum berkeluarga, masih belum memilih anak, ada pesan-pesan nggak dok buat kita dok? Karena ini kan juga. Ini saya berdasarkan pengalaman loh ya. Benar berdasarkan pengalaman kan melihat juga ini kan fenomena yang cukup serius ya dok ya. Soal keluarga, soal tumbuh kembang anak, ini kan juga jadi salah satu PR yang harapannya kita sama-sama mengerti dok, sama-sama teredukasi dengan baik dok. Jadi mungkin masalah sebelum menikah mungkin pacaran dulu ya. Boleh. Pada saat pacaran mungkin sama pasangannya coba ngomongnya dengan yang manis-manis saja juga masalah masa depan. Jadi misalnya, Dek saya kerjanya seperti ini gitu, dengan pendapatan mungkin sekitar sekian, kira-kira kamu mau ngambil apa, mau kerja juga atau gimana, nanti anak-anak kita gimana gitu. Itu merupakan salah satu ya contoh untuk memulai gimana sih noto kehidupan di awal gitu mas. Atau misalnya gini ya, misalnya saya tak nikahin kamu tapi nanti setelah saya jadi gini ya gitu. Terus juga ini mas, pertimbangan juga mas bahwa pendidikan itu juga penting. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ya boleh kan mumpung pacaran kan, kalau udah berkeluarga kan nggak bisa milih istri lagi gitu. Jadi kan harus waktu pas pacaran ya kita coba memilih yang memang senada dengan kita, dia pemikiran dengan kita, tujuannya juga jelas gitu, supaya nanti untuk
mengasuh anaknya, terus juga untuk apa ya, ngomongin masalah masa depannya itu juga enak sih gitu. Dimulai dari di masa di Iya, pacaran. sebelum nikah, Sebelum di nikah pacaran ya. itu ya kita ngomongin masalah ya sambil santai-santai gimana ya nanti kalau kita punya ini anak, nanti anaknya kita dari sama siapa gitu. Kalau kita sama-sama kerja nih sama-sama sibuk terus gimana anak kita gitu. Atau mungkin saya tuh yang lebih ini nanti adik yang di rumah misalnya gitu. Baik dok. Sebelum kita berakhir dok, ini tadi kan sudah pesan untuk generasi muda ya dok ya. Sekarang pesan untuk orang tua dok, untuk orang tua yang saat ini sudah punya anak yang memang sedang berada di masa-masa seperti ini, dan mungkin ada kaitannya apa nih terkait keseimbangan antara screen time dan tumbuh kembang anak dok. Iya, jadi mungkin yang perlu saya tekankan sebelum di akhir percakapan diskusi ini, pertama ya anak itu adalah anugerah ya mas, jadi harus terus bersyukur ya. Banyak keluarga-keluarga lain itu yang belum punya anak, ya yang sudah punya anak mohon ya diperhatikan, diberikan kasih sayang supaya apa titipannya dari Gusti Allah itu bermanfaat dan juga bisa menjadi anak yang pengganti penerus kita yang lebih baik gitu. Jadi niatkan untuk sesuatu hal itu untuk semua, untuk anak, untuk keluarga ya. Jadi kalau misalnya memang capek mencari nafkah gitu sampai saking sibuknya, cobalah merenung sebentar aja bahwa di sekitar kita tuh ternyata juga butuh perlu kasih sayang, terutama kayak anak-anak itu juga perlu kasih sayang. Nanti jangan sampai terlewatkan lah masa-masa emas dan bonding itu, jangan sampai terlewatkan. Kalau sudah terlewatkan nggak akan bisa kembali, karena kayak ada istilahnya gini mas, kalau anak itu semacam kayak besi yang masih dibakar. Jadi masih lunak, mau dibentuk apa itu bisa. Tapi kalau udah jadi besi yang udah kayak pedang atau bakar keris, mau dibakar pun nggak akan bisa selunak yang awal-awal gitu. Mungkin itu yang jadi catatan saya. Jadi memang harus perhatikan tentang keluarga dan juga tumbuh kembang anak. Di masa-masa 0 sampai 5 tahun ya dok, masa-masa krusial ya dok ya. Ini bisa jadi catatan juga buat orang tua dan mungkin bagi anda juga yang punya rencana untuk nambah anak, ini bisa diperhatikan betul-betul nih. Baik dokter, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami. Ini perbincangan yang menarik karena ngobrolin banyak hal. Meskipun kita ngobrolin tentang screen time, kaitannya juga tentang anak, bagaimana pengaruh orang tua, bahwa memang ternyata untuk bisa mencetak anak yang bisa bertumbuh kembang dengan baik memang perlu banyak faktor ya dok ya. Baik dok, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang dibaktikan juga bisa bermanfaat juga ya dok ya.